Halo Baraya Sehat, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Dari Krisna di PDKT, Podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Selalu menghadirkan banyak sekali informasi yang luar biasa terkait perkembangan kesehatan khususnya yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Sudah banyak sekali episode yang hadir dan salah satu episode hari ini benar-benar luar biasa dan spesial banget karena sudah hadir juga bersama dengan saya Ibu Chandrawati Puspita Dewi. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Jadi kita hadir di PDKT, Podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Ketemu sama Baraya Sehat di Kabupaten Tasikmalaya. Kita ngobrolin soal STBM. STBM Pilar 1 STBM. Nah, mungkin ada beberapa Baraya Sehat juga yang nggak tahu tuh. Ternyata sebenarnya ini sudah berdampingan dengan mereka. Tapi istilah-istilahnya saja mungkin ya agak-agak kurang paham. Nah, kita cari tahu soal STBM apa sih Bu itu? Siap, baik. Riri, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat semua. Amin. Baik, Riri, terkait pertanyaan barusan ya, STBM. Ya. Jadi STBM itu singkatannya adalah sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, itu Baraya Sehat, sanitasi total berbasis masyarakat. Berarti ini kita ngobrol soal sanitasi ya Bu ya. Oke, seperti apa itu Bu? Ya, kalau itu tadi singkatannya. Kalau artinya sendiri, STBM ini sebetulnya adalah suatu upaya. Program yang merupakan upaya peningkatan perilaku masyarakat mengenai hidup bersih dan sehat. Oke. Nanti di dalamnya ada 5 pilar. Itu menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Oke. Makanya di dalam kalimatnya total berbasis masyarakat. Itu sebetulnya melihat program-program pemerintah khususnya tentang sanitasi. Oke. Jadi masyarakat itu sudah terbiasa diberikan bantuan. Iya. Dengan diberikan bantuan ini, bantuan jamban, dibangunkan jamban, di mana ada masyarakat di situ dibangunkan WC umum dan sebagainya. Nah, melihat hal seperti ini, di monitoring itu, dievaluasinya, ternyata masyarakat kurang merasa memiliki. Tersebut. Ya. Masyarakat kita itu kan air permukaannya banyak ya, terutama balong. Betul. Bakal lagi Kabupaten Tasikmalaya itu luar biasa sekali ya Bu ya. Betul. Airnya berlimpah. Tapi masalahnya itu, jadi mereka sudah nyaman dengan jamban yang terbuka, dengan pacilingan-pacilingan. Iya benar. Nah akhirnya ketika dibuatkan jamban, masyarakat tuh merasa tidak membutuhkan. Betul. Nah setelah dievaluasi akhirnya jadi ternyata yang perlu ditumbuhkan adalah rasa memilikinya, rasa keinginan, rasa butuh untuk memiliki jamban. Jadi itulah mungkin kenapa memang edukasi terkait sanitasi itu perlu. Memang seperti apa Bu? Kenapa akhirnya dirasa penting untuk diperkuat? Ya, karena indikator lingkungan sehat itu adalah kualitas air yang kita gunakan sehari-hari sudah memenuhi syarat. Apa kaitannya dengan sanitasi? Kualitas air ini ketika diperiksa di lab ya secara laboratorium masih mengandung kuman Escherichia coli. Artinya air yang kita gunakan itu belum sehat. Dan kuman E. coli ini adanya di dalam tinja manusia. Jadi artinya tinja manusia kita itu belum terlokalisir dengan baik. Ketika coli ini masih ditemukan di air yang kita gunakan. Makanya salah satu upayanya adalah membuat jamban yang kita gunakan itu menjadi sehat, tidak mencemari air yang kita gunakan. Betulnya indikator lingkungan sehat itu seperti itu. Kan tadi juga ada 5 pilar ya berarti Bu. Salah satunya apa saja sih Bu itu? Baik, yang ada 5 pilar. Pilar pertama adalah stop buang air besar sembarangan. Karena tadi ya mendukung airnya biar betul. Kemudian yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Kemudian yang ketiga, mengelola makanan dan minuman yang kita konsumsi dengan baik. Kemudian pilar yang keempat, mengelola sampah rumah tangga. Minimal kita bisa memilah
menggunakan program 3R. Use, reduce, recycle. Kemudian yang pilar keempatnya adalah mengelola limbah rumah tangga, limbah cair rumah tangga. Seperti itu, Terry. Berarti kalau terkait dengan sanitasi berarti pilar pertama ya, Bu ya? Iya, betul. Yang memang sekarang kita edukasikan kepada masyarakat. Jadi kalau kita sejauh ini di Kabupaten Tasikmalaya kondisinya seperti apa sih, Bu, untuk khususnya untuk pelaksanaan pilar pertama di STBM ini khususnya di Kabupaten Tasikmalaya? Baik, jadi untuk mengupayakan pilar pertama tadi stop buang air besar sembarangan itu sudah dimulai dari tahun 2008, Teh Rini. Jadi upayanya adalah melakukan pemicuan. Pemicuan itu sebetulnya metode penyuluhan sih kepada masyarakat, tapi tidak dengan cara memberikan pengetahuan bla bla bla, tetapi kita mencoba merangsang masyarakat menumbuhkan rasa butuh tadi. Butuh jamban sehat, butuh makanan minuman sehat, butuh cuci tangan yang bersih itu untuk kesehatan, pengelolaan sampah dan limbah. Kalau capaiannya sendiri untuk penguatan pilar 1 STBM ini apa, Bu? Jadi indikatornya adalah masyarakat sudah bebas dari buang air besar sembarangan. Betul. Saat ini Kabupaten Tasik itu alhamdulillah di momen hari jadi kemarin sudah 100% masyarakatnya menggunakan jamban yang sehat. Walaupun memang jamban sehat itu tidak selalu jamban mewah, jambannya tidak selalu fasilitasnya lengkap, tidak. Yang penting kotoran yang dibuang oleh manusia itu sudah terlokalisir, tidak dibuang lagi ke kolam, tidak dibuang lagi ke sungai, ke sawah dan sebagainya. Karena itu tadi ya ternyata memang mencemari gitu kan ke kualitas sumber air yang ada gitu kan. Kalau untuk strateginya sendiri, Bu, yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan untuk meningkatkan akses atau misalnya penggunaan jamban sehat ini sendiri, karena ternyata capaiannya udah 100% tuh, Bu. Strategi seperti apa sih itu, Bu? Ya, jadi saya kembali ya menyampaikan, jadi di tahun 2008 kita itu gencar melakukan pemicuan. Pemicuan ini tidak bisa dilakukan sendiri. Jadi kita melatih kader, melatih tokoh masyarakat untuk bisa melakukan pemicuan. Jadi pemicuan itu seperti menilai kondisi lingkungan sendiri. Akhirnya mereka menyadari bahwa lingkungan mereka harus ada yang diperbaiki. Kemudian mereka juga melakukan upaya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Membangun jamban itu kan tidak perlu mahal, yang penting sehat. Seperti itu sih. Dan tentunya sejauh ini pencapaiannya sudah bagus berarti ya, Bu, ya, untuk di Kabupaten Tasikmalaya. Itu cara mendorongnya kan kalau tadi Ibu bilang salah satunya adalah banyak yang memang merasa belum memiliki. Ya, akhirnya mereka tidak menjaga dengan baik. Dan sejauh ini bagaimana, Bu, upaya untuk menumbuhkan rasa itu di masyarakat? Jadi kita melakukan pemicuan, Terry. Dan tadi upaya penyuluhan, sebetulnya metode penyuluhan. Di dalam pemicuan itu kita mendorong masyarakat dengan cara memicu rasa jijik, memicu rasa takut sakit akibat perilaku yang tidak sehat, memicu rasa malu ketika kita buang airnya masih di tempat sembarangan, di tempat terbuka, memicu takut rasa dosa. Ketika kita membuang hajat di tempat terbuka, itu akan membuat sakit saudara-saudara kita, tetangga kita. Nah, itu yang ditumbuhkan. Nah, terutama rasa jijik, Terry. Melihat lingkungan kita menggambarkan ketika kita buang air sembarangan tuh, mohon maaf ya kalau saya agak jorok. Kebayang kalau satu orang buang air, satu kali buang air itu 1/4 kilo misalnya. Jijik nggak nih? Nggak apa-apa ya, saya dihitung satu keluarga berapa orang, dihitung berapa kali dalam sehari, dalam seminggu akan menggunung, dan itu bisa mencemari sumber air ketika kotoran itu dibiarkan terbuka. Dan akhirnya inilah kenapa pentingnya, karena kadang kalau orang berpikiran ya udah bukan urusan saya lah ya gitu kan, tapi ternyata ini berdampak ya untuk kesehatan ya, dan berdampak luas juga untuk masyarakat, ternyata bukan hanya kitanya saja tapi orang di sekitar berarti ya, Bu ya. Dan kalau untuk pemeliharaan kan karena rasa
sejauh ini perkembangan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya untuk jamban sehatnya berarti sudah tersebar dengan baik, Bu? Alhamdulillah. Sudah tersebar dengan baik. Jadi sampai saat ini kondisi kita jamban sehatnya tuh sekitar 80%. 80%. Layak ya, walaupun itu bervariasi sesuai kemampuan masing-masing ya. Oke. Semua sudah melakukan buang air besarnya di tempat memenuhi syarat, tetapi memang kepemilikan masih kurang lebih 80%. 80%. Jadi inilah yang ingin kita dorong untuk masyarakat itu tetap pada perilaku buang air besarnya di jamban sehat. Kemudian ingin menambah kemampuan masyarakat dalam memperbaiki sarananya menjadi lebih baik lagi. Kan tadinya nih jambannya sederhana, betul. Hanya kloset dengan cubluk tuh istilahnya cubluk ya, lubang digali, hanya ditutup sederhana. Itu sebetulnya udah sehat sudah termasuk, udah dibuangnya ke kolam, ke sawah. Oh ya, betul. Dan sejauh ini kalau program kegiatan yang dilakukan oleh Dinkes sendiri, Bu, untuk meningkatkan pengetahuan nih, karena kan kalau misalnya orang berpikir jamban sehat nggak jorok, udah sesimpel itu ya. Padahal sebenarnya efeknya itu kalau memang tidak sehat itu kan kemana-mana. Sejauh ini program yang dilakukan oleh Dinkes untuk menambah perilaku sehat, khususnya untuk mengerti sanitasi yang sehat seperti apa sih, Bu, yang di program yang dilakukan oleh Dinkesnya? Oke. Selain pemicuan tadi, Kesling itu bekerja sama dengan Prompes, melalui medianya, media tercetak, media sekarang video banyak ya. Kemudian kita juga bekerja sama dengan PKK, bekerja sama dengan lintas sektor yang memang terkait dengan sanitasi seperti PUPR. Kemudian kita juga sebetulnya Kabupaten Tasik itu punya inovasi si Jimat. Kayaknya ini nanti terkait podcastnya Jimat ya. Jamban idaman masyarakat Tasik. Berarti relate dengan banyak sektor ya, berarti. Betul. Karena untuk mewujudkan STBM ini tidak bisa dilakukan oleh Dinas Kesehatan sendiri. Dan masyarakat juga memang tidak bisa mengupayakan sendiri. Harus dibantu oleh kita. Banyak program yang sudah kita lakukan dengan masyarakat. Selain pemberdayaan masyarakat juga kita dibantu oleh sektor PU misalnya, Karkim itu untuk pembangunan jamban sehatnya. Jadi banyak percontohan-percontohan. Tantangannya apa sih, Bu, sejauh ini? Berarti program udah berjalan lama ya, Bu ya? Hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun dan capaiannya alhamdulillah sudah semakin baik setiap tahun. Pasti tetap akan ada tantangan walaupun memang capaiannya sudah luar biasa nih ya, Bu ya. Sudah merata. Tantangannya apa, Bu? Khususnya di Kabupaten Tasikmalaya deh. Tadi saya sampaikan, jadi Kabupaten Tasikmalaya itu airnya berlimpah, air permukaannya ya. Kita kan daerahnya banyak gunung juga ya. Walaupun memang ada yang dataran tinggi juga. Nah, untuk yang daerah gunung sumber air banyak tuh, apalagi di daerah yang dataran airnya banyak. Tapi justru ini yang menjadi tantangan untuk kita. Ketika air permukaan banyak, curcor lah gitu ya. Jadi masyarakat itu merasa tidak butuh untuk membuat jamban di dalam rumah yang harus bawa air, harus cucikan air. Mereka banyaknya ingin memanfaatkan air yang mengalir, betul. Di kolam-kolam yang mereka miliki. Nah, itu satu tantangannya geografis ya. Yang kedua, yaitu tadi masyarakat itu sudah terbiasa buang air besar di tempat terbuka, di Pacilingan, menikmati pemandangan alam gitu kan. Ini kebiasaan kebiasaan itu sulit untuk dirubah, tidak biasa untuk membalikan telapak. Itu yang sulit tadi. Merubah kebiasaannya, Bu ya. Betul. Merubah kebiasaan masyarakat yang mungkin sejauh ini saya begini juga baik-baik aja, sehat-sehat aja ya, betul. Dan bekerja samanya berarti dengan banyak pihak berarti, Bu, untuk menyelesaikan program ini ya. Betul. Dan di Kabupaten Tasikmalaya yang luas ini berarti kurang lebih sudah 80%. 80%. 80% ya. Walaupun ya perjuangannya itulah perubahan perilaku itu harus betul-betul masyarakat itu sadar dulu bahwa oh iya ini salah gitu. Jadi kita waktu pemicuan itu, waktu melakukan penyuluhan itu Terry bukan
menyalah-nyalahkan. Ya, tetapi membangkitkan rasa, oh iya ya saya salah, oh iya ya saya kok jijik ya melihat lingkungan saya seperti ini. Kepeduliannya ya Pak. Betul. Betul. Dan masih ada target yang mesti dicapai? Target yang ini dicapai setelah kita menyatakan diri bahwa di Kabupaten Tasik kemarin di Hari Jadi Tasik ya, Kabupaten Tasik sudah tidak ada lagi masyarakat yang buang air besarnya sembarangan. Tetapi itu masih ada masyarakat yang memang belum memiliki jamban sendiri di rumah masing-masing atau jambannya itu masih terlalu sederhana. Nah itu PR kita sekarang. Jadi mendorong masyarakat untuk mengupayakan. Tadi saya mengupayakan jamban sehat masing-masing di rumah ya. Tadi saya sudah sampaikan ini terkait dengan ada inovasi sanitasi di Kabupaten Tasik yaitu si Jimat. Jadi Jimat ini mendorong masyarakat untuk memiliki jamban sendiri dengan cara kredit. Nah kadang kan ada lagi ya memang itu menjadi sebuah tantangan. Aduh dah ibu gitu kan, gimana keuangannya. Sedangkan itu juga menjadi satu kebutuhan ya, di mana hadirnya jamban yang sehat. Dan ternyata ada fasilitasnya. Oh, nanti ada di podcast berikutnya kita bahas ya. Karena kalau kita ngomongin soal sanitasi ini memang seolah-olah bukan hal yang krusial, tapi justru berdampak ya Bu ya. Betul. Harapannya Bu untuk masyarakat seperti apa? Dengan diterapkannya program ini, masyarakat sudah paham yang 5 pilar diupayakan. Harapannya dengan STBM masyarakat Tasik lebih bersih dan lebih sehat. Nah seperti itu. Terakhir pesan untuk Baraya Sehat di Kabupaten Tasik seperti apa Bu? Saya ingin masyarakat merasa bangga dengan kondisinya sekarang. Ketika bangga, mereka akan mengupayakan. Saya memang membutuhkan jamban yang sehat karena saya ingin lingkungan sehat dan ingin mengupayakan airnya tuh sudah bersih, sudah sehat. Itulah yang menjadi indikator lingkungan kita itu sudah disebut sehat. Dan salah satunya memang ternyata penting sekali memiliki jamban yang sehat ya untuk Baraya Sehat. Jadi memang jangan berpikiran karena banyak air ngalir ke sana ke sini ternyata sudah tercampur dengan bakteri yang memang itu membuat kesehatan terganggu. Ibu terima kasih untuk waktunya. Semoga selalu diberikan kelancaran untuk selalu mengedukasi masyarakat. Baraya Sehat, PDKT saya hari ini untuk edukasi soal sanitasi yang sehat itu memang perlu. Jadi jangan lupa juga untuk selalu kalau misalnya ada untuk mengedukasi juga keluarganya, sahabat dan juga kerabat yang ada di lingkungan sekitarnya untuk selalu menerapkan pola hidup yang sehat, salah satunya memiliki jamban yang sehat. Terima kasih untuk PDKT kita hari ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.